Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Pak Bondan adalah guru bimbingan dan konseling senior di suatu sekolah. Dia sangat bangga dengan pengalamannya yang lebih dari 20 tahun. Rasa bangga dan kepercayaan diri Pak Bondan membuat dirinya tertutup terhadap masukan dari sejawatnya, termasuk dari para juniornya. Bahkan, Pak Bondan juga tidak mau berkolaborasi dalam berbagai kegiatan organisasi, profesi maupun dalam musyawarah guru, bimbingan dan konseling. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada profesionalitas Pak Bondan? Opsi yang pertama, A. Profesionalitas Pak Bondan akan rendah karena masalah konseli semakin kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif kolaboratif. B. Profesionalitas Pak Bondan akan meningkat karena tantangan konseli semakin hari semakin sederhana. C. Profesionalitas Pak Bondan akan tetap tinggi karena kepercayaan diri memegang kunci keprofesionalan seseorang. D. Masa kerja sebagai guru bimbingan dan konseling sudah cukup untuk mengukur profesionalitas guru. Nah, jawaban nomor 1 ini apa Bapak Ibu? Jawabannya yaitu A. Profesional Pak Bondan akan rendah karena masalah konseli semakin kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif atau kolaboratif. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 2. Salah satu indikator tercapainya kemandirian peserta didik setelah memperoleh layanan bimbingan dan konseling adalah peserta didik A. Tidak pernah lagi datang ke ruangan bimbingan dan konseling karena sudah merasa selesai. B. Merasa puas dan mengagumi guru bimbingan dan konseling karena telah membantu memberikan bantuan. C. Menceritakan kepada orang lain manfaat bantuan yang telah diterima dari guru bimbingan konseling. D. Menemukan diri dan mengarahkan dirinya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2, D. Menemukan dirinya dan mengarahkan dirinya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kita masuk soal nomor 3 ya Bapak Ibu. Pak Roni sebagai guru bimbingan konseling memiliki program untuk pengembangan layanan konseling kelompok dengan membuat ruangan konseling. Pada waktu yang sama, upaya pengembangan kecakapan mengelola konseling kelompok juga memerlukan anggaran. Adapun alokasi anggaran bimbingan dan konseling untuk tahun tersebut cukup untuk biaya pelatihan atau pembuatan ruang konseling saja. Berdasarkan keadaan tersebut, maka kebijakan Pak Roni yang tepat yaitu A. Fokus pengembangan kompetensi melalui pelatihan konseling kelompok. B. Menetapkan prioritas sarana prasarana yaitu ruang konseling kelompok. C. Menunda pelatihan berusaha mengembangkan diri melalui belajar mandiri. D. Eksplorasi literatur berkaitan dengan keterampilan mengelola konseling. Nah, jawaban nomor 3 ini kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 3, A. Fokus pengembangan kompetensi melalui pelatihan konseling kelompok. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk soal nomor 4.
Self-report merupakan salah satu teknik asesmen yang dapat dikembangkan guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memahami konseli. Aspek-aspek konseli yang dapat diungkap melalui self-report adalah A. Minat, prestasi akademik, bakat, dan kecerdasan. B. Minat, kecerdasan, kepribadian, dan prestasi akademik. C. Minat, kecerdasan, problem pribadi, dan potensi akademik. D. Minat, sikap problem pribadi, dan pengalaman. Jawaban nomor 4 ini apa kira-kira Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 4, D. Minat, sikap, problem pribadi, dan pengalaman. Kita masuk soal nomor 5, Bapak Ibu. Berdasarkan tes hasil belajar, bila seorang anak digolongkan sebagai murid yang sangat cepat dalam belajar, maka jenis bantuan yang didapatkan oleh murid tersebut adalah A. Mendapatkan pengajaran remedial, B. Mendapatkan pelajaran tambahan, C. Mendapatkan bantuan khusus, D. Tidak mendapatkan bantuan apapun. Jawaban yang benar apa kira-kira Bapak Ibu untuk soal kita nomor 5? Jawaban yang benar yaitu B. Mendapatkan pelajaran tambahan. Anak yang pintar itu Bapak Ibu perlu kita kasihkan pelajaran tambahan supaya dia tidak menjadi bosan. Kita masuk soal nomor 6 Bapak Ibu. Seorang anak tidak identifikasi mengalami kesulitan belajar atau learning disabilitas, kecuali jika kesenjangan antara kecakapan dengan prestasi belajar, B. Hambatan visual, pendengaran atau motorik, C. Keterbelakangan mental, D. Keterberuntungan lingkungan, kultural, atau ekonomi. Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk soal nomor 6, keterbelakangan mental. Kita masuk soal nomor 7. Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan yang diharapkan dari proses bimbingan yaitu A. Klien dapat memahami dirinya, B. Klien dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, C. Klien selalu bergantung pada konselor atau pembimbing, D. Klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jawaban yang nomor 7 kira-kira apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 Bapak Ibu C. Klien selalu bergantung pada konselor atau pembimbing. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 8. Cara mempertahankan trust atau saling percaya di antara anggota dan konselor dalam konseling kelompok yang dapat adalah dengan A. Membuat batasan mengenai masalah yang boleh dan tidak boleh dibicarakan. B. Memberikan nasihat yang merupakan bukti bahwa dapat dipercaya. C. Menunjukkan bahwa konselor harus berpendidikan tinggi. D. Menunjukkan kemampuan mendengar secara aktif dengan penuh empati. Nah, jawabannya benar kira-kira apa Bapak Ibu untuk soal kita nomor 8?
Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 D. Menunjukkan kemampuan mendengarkan secara aktif dengan penuh empati. Kita masuk soal nomor 9. Agar hasil asesmen menjadi bermakna, harus dibuat kategori. Untuk ukuran sikap, kategori yang cocok adalah A. Kurang lebih, B. Tinggi rendah, C. Baik buruk, D. Benar salah. Jawaban nomor 9 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Tinggi rendah. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 10. Menurut Solhudin 2005, aktivitas atau perlakuan yang sifatnya mendukung, mempermudah, memperlancar, dan bahkan sampai batas tertentu mempercepat perkembangan anak disebut A. Bimbingan, B. Pendidikan, C. Konseling, D. Pengembangan. Nah, jawaban yang benar apa kira-kira Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 A. Bimbingan. Kita masuk soal nomor 11. Untuk melihat kriteria keberhasilan belajar murid, maka guru seyogianya melakukan hal berikut ini, yaitu A. Melakukan evaluasi, B. Melakukan diagnosis, C. Melakukan identifikasi masalah, sedangkan yang D. Melakukan bimbingan. Jawaban yang benar untuk nomor 11 A. Melakukan evaluasi. Jadi kita perlu melakukan evaluasi untuk melihat kriteria keberhasilan murid kita. Kita masuk soal nomor 12 Bapak Ibu. Guru bimbingan konseling dalam sebuah sesi konseling harus mampu menjaga empati dengan tujuan tidak berlarut dengan masalah yang sedang dihadapi peserta didik. Tujuan menjaga empati yaitu A. Berusaha memproyeksi perasaan konseli, B. Berlatih untuk bersikap asertif dan defense, C. Terlibat secara emosional dan bersikap transparan, D. Bersikap profesional dan mengontrol emosi. Jawaban yang benar apa Bapak Ibu untuk soal kita nomor 12? Baiklah Bapak Ibu, jawaban yang benar D. Bersikap profesional dan mengontrol emosi. Soal nomor 13. Tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut adalah A. Melakukan pembinaan kepada para guru bidang studi dengan tujuan meningkatkan komitmen sebagai pendidik. B. Menemukan penyebab perilaku negatif peserta didik dan memberikan tindakan secara tepat. C. Memanfaatkan hasil relaksasi teman sebaya agar peserta didik melaporkan temannya yang melakukan kecurangan. D. Menemukan peserta didik yang diduga mencontek untuk dikeluarkan dari sekolah. Jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B.
menemukan penyebab perilaku negatif peserta didik dan memberikan tindakan secara tepat. Kita masuk soal nomor 14 Bapak Ibu. Suatu tugas muncul sesuai periode kehidupan individu, di mana keberhasilan individu dalam pencapaian tugas tersebut akan membawa dampak kebahagiaan atau kesuksesan pada pelaksanaan tugas berikutnya. Begitupun sebaliknya. Hal ini merupakan pengertian dari A. Final text, B. Development text, C. Homework, D. Exercise. Jawabannya benar untuk soal nomor 14 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Development text. Soal nomor 15. Tribe and Vector adalah teori yang dikembangkan oleh A. Carl Rogers, B. Frank Parsons, C. Skinner, D. Hugo. Ayo jawaban nomor 15 apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 15 B. Frank Parsons. Kita masuk soal nomor 16 Bapak Ibu. Amir jadi penjahit karena bapaknya seorang penjahit. Hal ini dikarenakan A. Karena keturunan, B. Pekerjaan dipengaruhi pembawaan, C. Jalan hidupnya, D. Ada faktor belajar dari lingkungan. Nah, jawaban yang benar apa Bapak Ibu untuk soal kita nomor 16? Jawaban yang benar yaitu D, karena ada faktor belajar dari lingkungan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 17. Guru bimbingan konseling atau konselor memerlukan anggaran untuk renovasi ruangan konseling kelompok karena tidak dapat digunakan. Pengadaan ruang tamu karena selama ini tamu menunggu di ruang guru. Kursi relaksasi yang sudah tidak mutakhir, dan dana untuk rekreasi bersama. Jika anggaran hanya cukup untuk satu kebutuhan, maka prioritas kegiatan adalah A. Ruang tamu karena mencerminkan penghormatan kepada tamu, B. Pengadaan kursi relaksasi karena konseling akan lebih nyaman, C. Relaksasi karena dapat meningkatkan kinerja guru bimbingan konseling atau konselor, D. Renovasi ruangan konseling kelompok agar konseling lebih efektif. Nah, jawabannya kira-kira apa Bapak Ibu untuk soal terakhir kita ini? Jawaban yang benar yaitu D. Renovasi ruang konseling kelompok agar konseling lebih efektif. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.